Hukum kekaisaran sangat kejam. Jika Onesimus kembali, tuannya Filemon memiliki kekuatan hukum untuk mengirimkannya agar segera dieksekusi. Jikapun Filemon bermurah hati memutuskan untuk membiarkannya tetap hidup, Onesimus harus diberi cap huruf F untuk fugitivus atau buronan pada keningnya, menggunakan besi membara untuk menandainya seumur hidup. Mohon video ini Anda like, subscribe, lalu tekan tombol lonceng, kemudian share video ini sebanyak mungkin melalui grup di media sosial Anda agar semakin banyak iman yang terbarukan serta jiwa-jiwa yang terselamatkan. Salam. Apa kabar kekasih Tuhan Yesus Kristus? Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus serta Roh-Nya yang kudus senantiasa menyertai kita semuanya. Amin. Pada episode edisi ke-52 dengan seri 4601, Surat kepada Pemilik Budak atau Letter to a Slave Owner. Sekarang kita bahas kata pengantar dari kitab Filemon yang merupakan kitab ke-18 dari seluruh 27 kitab pada perjanjian baru di Alkitab. Kata pengantar ini saya kutip dari buku The Student Bible yang telah selesai saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Filemon atau Philemon, surat kepada pemilik budak. Hidup seorang budak tergantung di timbangan. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasih-Mu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Dari kitab Filemon pasal 1 ayat 8 dan ayat 9. Onesimus merupakan budak pelarian, seorang buronan yang dicari, yang kehidupannya secara terus-menerus dalam bahaya. Dia mempunyai dua pilihan. Dia bisa menghabiskan hari-harinya bersembunyi dalam kegelapan di lembah-lembah suram di salah satu kota Romawi, menghindar dari tentara dan para pemburu hadiah, atau dia bisa membuat keputusan yang tidak terpikirkan dan kembali kepada tuannya. Hukum kekaisaran sangat kejam. Jika Onesimus kembali, tuannya Filemon memiliki kekuatan hukum untuk mengirimkannya agar segera dieksekusi. Jikapun Filemon bermurah hati memutuskan untuk membiarkannya tetap hidup, Onesimus harus diberi cap huruf F untuk fugitivus atau buronan pada keningnya, menggunakan besi membara untuk menandainya seumur hidup. Paulus membela pelarian. Pertobatannya kepada Kristus melalui penginjilan Paulus menjadi keputusan yang sangat rumit bagi pelarian itu. Onesimus menyadari bahwa dia tidak bisa terus lari di sepanjang hidupnya. Dia telah bersalah kepada pemiliknya secara hukum, dan menyakitkan seperti itu, dia perlu memperbaikinya. Rasul Paulus yang bersimpati kepada tujuan para budak, setuju untuk memanfaatkan pengaruhnya kepada Filemon. Hidup Onesimus tergantung di timbangan. Surat yang terdiri dari 466 kata kepada pemilik budak ini sangat berwibawa, disertai keterampilan Paulus dalam hal membujuk dan berdiplomasi. Setiap ungkapan di kitab Filemon ini ditata sedemikian rupa untuk menghasilkan usaha terbaik. Paulus menarik kepada persahabatan Filemon, statusnya sebagai pemimpin Kristen, perasaannya atas kasih dan belas kasihan. Dia sama sekali tidak memerintahkan Filemon untuk mengabulkannya. Namun dia menerapkan tekanan yang menyolok, mengingatkan Filemon bahwa, tanda kutip, engkau berutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Ayat 19.
Dengan ditujukannya surat ini ke gereja di mana Filemon bertugas, ada di ayat 2, makin meningkatkan tekanan. Paulus juga menjanjikan suatu kunjungan pribadi, ayat 22. Kekristenan dan perbudakan. Perbudakan tetap bertahan selama 1800 tahun setelah surat ini dituliskan, dan butuh kekuatan moral penuh dari kekristenan untuk melarangnya dari muka bumi. Tetapi kitab mungil Filemon ini menunjukkan bahwa iman memiliki dampak mendalam tentang perbudakan jauh sebelum penghapusan. Kristus telah mampu merevolusi setiap hubungan sosial. Onesimus, seorang budak pelarian, memutuskan untuk mengubah dirinya. Di dalam kitab ini, Paulus meminta mukjizat kedua. Dia memohon kepada pemilik budak untuk, tanda kutip, menerima dia seperti aku sendiri. Ayat 17. Sikap seperti itu, di dalam budaya saat itu merupakan sebuah dinamit sosial. Bagaimana membaca kitab Filemon? Secara nyata, Paulus memiliki hubungan dekat dengan keduanya, budak Onesimus dan pemiliknya Filemon. Beberapa ahli meyakini bahwa Onesimus pertama kali mendengar tentang Kristus ketika dia berbagi sel penjara dengan Rasul. Lihat ayat 9 sampai ayat 10. Saat Paulus menulis kitab Filemon, ambil kisi-kisi ke dalam hubungan Paulus dengan setiap orang. Kitab Filemon memberi kita teladan atas diplomasi Kristen. Saat Anda membacanya, pikirkan situasi sosial yang canggung yang Anda ketahui tentang dua teman yang terasing atau suatu konflik orang tua anak, sebagai contoh. Perhatikan gaya bujukan yang digunakan Paulus dan cobalah aplikasikan ini ke dalam lingkungan Anda sendiri. Salam. Dari daerah Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, saya menyampaikan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin, amin, amin.